Tiga siswa kelas utama tidak berharap Liao berani mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi tidak mengharapkan serangannya menjadi begitu sengit, dan langsung terkejut. Namun, reaksi mereka jelas lebih cepat daripada Zhao Liang. Di hadapan siswa kelas utama Liao, tangan mereka bersilang dan menekan, dan pinggangnya adalah lipatan yang aneh. Dengan teriakan, ekspresi wajah yang menyakitkan, lengannya dipukul oleh lutut Liao Yi dan hancur. Dua siswa kelas utama lainnya melancarkan serangan dari belakang, berusaha menahan Liao. Hei, Liao tidak menghindar, dan hampir tidak menangkap serangan kedua pria itu dari belakang. Kedua siswa kelas utama menendang pinggangnya, tetapi mereka menendang ke dalam kantong pasir besar yang diisi dengan pasir besi, dan otot-otot Liao berbeda. Ritme gerakan, kekuatan tersebar dalam sekejap. Kemampuan untuk bertarung sangat kuat. Kedua siswa kelas utama itu ngeri, dan mereka merasakan irama yang menarik dari otot-otot Liao. Mereka semua tahu bahwa ini adalah metode yang sangat cerdas. Hanya di bawah bimbingan khusus dari master seni bela diri, pemain kuat yang telah berlatih kungfu, bermain, dapat kuasai. Apakah ada kesalahan? Orang ini hanyalah monster, kekuatan dan Helian Li hampir sama, bagaimana mungkin itu adalah kelas biasa dari ikan aneka? Semua guru di sekolah tidak mampu. Tiga siswa kelas utama saling memandang dan melihat rasa takut dari mata masing-masing. Liao tidak peduli dengan serangan kedua pria itu. Lutut mereka seperti harimau, dan mereka bergegas keluar. Hanya dalam 1 detik, mereka membanting 11 kali seperti lutut gila. Para siswa di kelas kunci di depan mereka akhirnya tidak bisa mendukung, menjerit dan jatuh. Adegan yang luar biasa membuat seruan di ruang VIP satu demi satu. Semua penonton tidak berpikir bahwa pengepungan tiga siswa kelas utama sebenarnya digunakan oleh kelas umum, ikan lain-lain, yang cukup tidak masuk akal dan murni kompetitif. Cara kebugaran fisik sulit dibuka. Liao Xiao tertawa, seperti harimau dan domba yang lapar, berjalan maju, terus mengejar siswa kelas utama dengan tangan dan tulang yang patah untuk membombardir. Gerakannya tidak bisa dikatakan begitu halus. Setiap pukulan cukup lurus, dan tidak ada perubahan rahasia. Tiga siswa kelas utama bahkan dapat memprediksi jalur serangan dari langkah selanjutnya. Tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya, karena kekuatan tinju Liao terlalu menakjubkan, dan kemampuan untuk bertarung terlalu kuat. Liao jelas bahwa itu untuk melawan tubuh, 3 lawan 1, kau pukul 3 pukulan, aku masih memukulmu, itu saja. Untuk Liao, yang terbiasa menghadapi master mempesona dari Dewan Peng Hai, serangan tiga siswa kelas utama sama saja dengan mencentangnya, dan tinjunya, bahkan jika itu hanya menggosok pipi yang lain di masa lalu, itu sudah cukup untuk membuat orang lain menangis. Setelah beberapa saat, tiga siswa kelas utama saling memandang dan tiba-tiba bersiul dan melarikan diri ke 3 arah. Di hadapan seorang siswa kelas reguler, 3 siswa kelas utama sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Ini taktik yang telah mereka latih secara khusus selama 3 bulan, dipersiapkan secara khusus untuk Helian Li. Aku tidak berharap untuk menggunakannya pada siswa kelas reguler. Itu benar-benar, di ruang VIP, ekspresi instruktur 3 orang sangat rumit, taktik 3 pria digunakan dengan benar, yang membuatnya sangat bahagia, tetapi lebih canggung dan terkejut. Liao tidak ragu-ragu untuk mengejar siswa kelas kunci pertama. Setiap langkah bisa lebih dekat dengan setengah meter. Melihat bahwa hanya ada 1 garis di antara mereka, siswa di kelas kunci yang melarikan diri di depan hampir menangis. 2 siswa kelas utama lainnya tidak ragu untuk mundur dari sayap dan dilecehkan di belakang Liao. Kali ini gaya bertarung mereka jelas berbeda, mereka tidak lagi ingin menyerang poin kunci Liao, selama mereka menyebabkan pelecehan Liao pada tingkat tertentu, tunda waktunya dan biarkan siswa pertama menarik jarak. Ketika Liao kewalahan dan berbalik untuk menyerang salah satu dari mereka, pria itu tidak ragu dan berbalik dan berlari. Ketika Liao mengejarnya, 2 siswa kelas utama lainnya mengubah peran mereka dan menjadi pelanggar. Kekuatan ketiga muridku mungkin bukan yang terkuat di kelas kunci, tetapi pikiran mereka adalah yang paling jernih di kelas kunci. Begitu taktik, pelarian pelecehan, ditampilkan, bahkan Helian Li tidak begitu mudah untuk mengejar mereka. Anda bisa mencari tahu apa yang harus retak. Petik 2. Menatap tirai cahaya, instruktur dari 3 siswa kelas utama berbicara kepada diri mereka sendiri dan melihat waktu yang ditampilkan di atas tirai cahaya. Beberapa dari mereka kering. Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak, teman sekelas Liao. Saat ini,
Jam 2:59 sore, dan setengah menit dari akhir resmi pertandingan. Miracle, akankah ini muncul? Semua VIP memberikan perhatian mereka pada foto-foto lain. Pemandangan semuanya terfokus pada tirai tipis Li Yao di sisi musuh. Meskipun semua orang ingin mematahkan kepala mereka dan tidak bisa memikirkan bagaimana Li Yao dapat membalikkan dilema, semua orang tidak bisa tidak mengharapkan apa-apa. Menantikan keajaiban terjadi. 27 detik, 26 detik, 25 detik. Kecepatan ketiga siswa kelas utama mencapai batasnya, dan mereka lari merah, dan mulutnya miring, tidak ada kebanggaan dan gaya kebanggaan saat itu, seperti 3 anjing. 13 detik, 12 detik, 11 detik. Kekuatan 3 orang bahkan untuk susu telah keluar, berlari liar, berlari sepanjang jalan. Cacing-cacing malang yang Li Yao mengejarnya muntah, lidahnya keluar, dan dia berlari dengan liar, sama seperti yang ada di belakangnya yang mengejarnya adalah monster jahat. 7 detik, 6 detik, 5 detik. Cacing malang yang dikejar oleh Li Yao tiba-tiba memiliki kaki yang lembut, dan ia jatuh dan memegang pahanya di tanah. Itu adalah latihan berlebihan, cerukan, dan kram paha. 2 orang yang tersisa berteriak pada saat yang sama dan melompat dan memeluk Li Yao. 3 detik, 2 detik, 1 detik. Li Yao menjerit dan otot-ototnya membengkak. Dia terpaksa terbang keluar dari 2 siswa kelas utama dan jatuh ke tanah. Pada titik ini, sudah jam 3, permainan sudah berakhir, dan nada dering yang renyah dan menyenangkan datang dari seluruh kampus. Kami menang. Kami bersikeras pada akhirnya. 3 siswa kelas utama pertama kali melihat sekilas, lalu dengan gembira melompat dan berpelukan dan tertawa bersama, seolah-olah mereka baru saja menghadapi siswa kelas normal, tetapi raja kampus seperti si Jiaxue dan Helian Li. Aku mendapat tiket masuk. Murid pertama mengambil kalajengking yang terukir indah dari lengannya, melambai keras dan berteriak keras. Aku mendapat tiket masuk. Siswa kedua juga mengangkat tiket masuknya sendiri, dan wajahnya penuh dengan sisa hidupnya. Aku, tiket masukku. Siswa ketiga mengenakan pakaian itu dan menyentuhnya. Dia tidak menyentuh apapun. Dia membungkuk dan sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia tampak pucat dan memandang Li Yao. Li Yao duduk bersila di tanah, memicingkan kepalanya, dengan hati-hati memandangi senjata ajaib di tangannya, dan menemukan kartu kristal tembus pandang berbentuk tipis yang terletak di atasnya, dengan sebuah pulau hitam panjang tergambar di kartu itu. 3 kata dari Pulau Konjak. Pulau Konjak adalah salah satu tempat untuk tantangan ekstrim tahun ini. Li Yao meniup peluitnya dan mengambil tiket masuk ke dalam pelukannya. Binatang buas itu berlari ke udara dan tersenyum. Ada desahan di ruang VIP. Kapan dia mendapat tiket masuk? Kenapa aku tidak melihatnya? Kebanyakan orang tua saling memandang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Di ruang VIP pertama, Zhou Yin tidak bisa menahan senyum. Ya, tubuh anak ini sangat kuat, seperti pabrik peleburan, yang berspesialisasi dalam mengendalikan tubuh di tanah barat laut dan jari-jarinya sangat fleksibel. Tuhan tidak tahu bagaimana cara mencuri tiket masuk, yang sangat cocok untuk membuat dan memperbaiki senjata sihir. Ini hanyalah tangan dari kilang. Industri pemahaman saat ini, yang paling kurang adalah jenis bakat majemuk, sungguh sangat bagus. Petik 2. Pada saat ini, sekretarisnya masuk dan membungkuk di telinganya dan mengucapkan beberapa patah kata. Oh, apakah ada hal seperti itu? Air beriklim Zhou Yin mengalir ke Helianba. Saya mendengar bahwa Ling Lang dan teman sekelas Li Yao ini memiliki beberapa kesalahpahaman. Dia Lianba mengangkat alisnya dan tampak bingung. Tidak. Bagaimana aku belum pernah mendengar Xiao Li mengatakannya. Tetapi orang-orang muda itu berdarah-darah, dan adalah biasa untuk saling bertarung, tidak saling mengenal, berapa banyak. Saudara yang hidup dan mati, bukankah ini perkelahian? Mungkin kedua orang itu benar-benar salah paham, maka tidak ada apa-apa, siapa yang akan selalu ada dalam pikiran. Petik 2. Zhou Yin perlahan mengangguk, itu bagus, Ling Lang juga bakat yang sangat langka, pada kekuatan, lebih baik daripada teman sekelas Li Yao ini, keduanya memiliki masa depan yang hebat, tidak ada gunanya berjuang untuk hal kecil. Helianba mengangguk dan berkata dengan sangat tulus, ya, para penatua Zhou berkata banyak. Ya, Presiden Zhou, saya mendengar bahwa keluarga Li Yao tidak terlalu baik. Sekolah kami tidak memiliki dana khusus. Apakah ini digunakan untuk mensubsidi siswa miskin?
Saya menyarankan agar saya mengambil 100.000 dari dana ini, dan saya secara pribadi menambahkan 100.000, total 200.000, kepada Liao dalam bentuk beasiswa, dan memuji dia kali ini. Penampilan luar biasa dalam pertarungan, Zhou Chang, apa maksudmu? Petik 2. Zhou Yin tersenyum tipis, ini semua urusan sekolah, aku tidak turun tangan. Singkatnya, kualitas siswa ini baik, saya sangat puas, Presiden Zhao, Direktur Helen, dan semua orang di sini, semua orang memiliki kredit. Ketika pernyataan ini keluar, jantung Helianba kembali ke rongga, dia merasa seperti baru saja memancing keluar dari pemandian dan ditutupi dengan keringat dingin. Li Yao, Helianba melontarkan tamparan di matanya dan sangat mengingat nama itu. Di atap gedung pengajaran nomor 1, Helianli dan Si Jiaxue berdiri di sisi atap, membuka tirai cahaya kristal miniatur, dan memeriksa daftar 10 orang yang memperoleh tiket masuk. Beberapa teman sekelas dengan kekuatan yang kuat di kelas telah terluka parah dan mereka telah mengundurkan diri dari kompetisi. Saya tidak tahu 8 orang yang beruntung yang bisa pergi ke Pulau Konjak bersama kita. Helianli tersenyum dan menundukkan kepalanya. Untuk sesaat, senyumnya benar-benar kental, seperti topeng di wajah kulit manusia yang buruk, dan rasanya seperti dipukul. Wajah cantik Si Jiaxue juga menerbangkan kecurigaan, kedalaman air jernih, tanda tanya besar. Li Yao, 2 meditasi dengan nama yang sama, artinya, sangat berbeda. 10 hari kemudian, bagian timur Federasi, Laut Cina Timur. Di pagi hari, matahari bersinar, langit merah penuh langit, dan sisik keemasan di laut yang tak berdosa memesona. Monster ikan dan laut yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di laut emas dan berkumpul menjadi pemandangan yang hidup. Hei, 8 kapal terapung besar psionik, seperti 8 kura-kura laut besar, diisi dengan bocah jenius dari kota Fugo dan selusin kota di dekatnya, perlahan-lahan melewati ketinggian rendah lebih dari 200 meter dari laut, bagian bawah kapal. Susunan kompleks yang terus berosilasi, memancarkan cahaya warna-warni dan penuh warna, dan riak bergelombang kekuatan spiritual terus menyebar, bergegas ke permukaan laut, dan gelombang putih muncul, membuat raungan binatang buas raksasa. Li Yao berdiri di tepi dek depan dan melihat ke sisi kapal. Di lautan keemasan, ada puluhan perahu nelayan yang tersebar di sekitar spa, berenang malas di sekitar. Tiba-tiba, permukaan laut tidak jauh dari sana sangat aneh menggembungkan kantong air, dan kemudian mengungkapkan sepotong kecil sirip yang sangat tajam, diam-diam memisahkan laut, dan bergegas ke lebih dari selusin kapal nelayan. Ketika kapal penangkap ikan berjarak kurang dari 100 meter, kantung air tiba-tiba mengembang, dan seekor ikan besar aneh dengan panjang ratusan meter meledak keluar dari kantung air, dan melompat ke ketinggian beberapa puluh meter, bergegas ke arah kapal penangkap ikan. Ikan aneh ini memiliki kulit yang kokoh dan penuh dengan karang yang berwarna-warni, sangat menarik, memiliki sarkoma di kepalanya, membentuk wajah bayi yang jelek, di dahinya ada tentakel yang tebal. Sebuah bola daging, berderit, meledak dengan busur biru. Ikan aneh itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara berdengung yang aneh seperti burung bulbul anak-anak. Mulutnya sangat besar, dan terbuka sampai ke tengah-tengah tubuhnya, seluruh mulutnya ditutupi dengan taring, puluhan taring bermata tajam, dan masing-masing semacam binatang laut yang busuk. Li Yao tidak bisa berseru. Semua kapal penangkap ikan tampaknya bangun dalam sekejap, melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan kilat. Ikan besar yang aneh itu bergegas ke udara, dan tubuh yang berbobot lebih dari 10.000 ton kembali ke laut dan memicu gelombang besar. Kapal-kapal penangkap ikan yang baru saja melarikan diri telah berbalik dan berputar-putar samar-samar, ketika ikan besar yang aneh itu keluar lagi dari laut, semua kapal penangkap ikan tiba-tiba memuntahkan sekelompok jaring ikan. Jaring penangkap ikan ini tampaknya menjadi senjata ajaib untuk menyempurnakan pemahaman, mereka terjerat di udara, kecemerlangan, dan lambang segi 8 yang menyilaukan, berubah menjadi jaringan besar monster besar yang luar biasa. Kepala ikan menutupi otak dan jaring sudah habis. Ikan aneh besar tiba-tiba menjerit dan menggeram, dan tubuhnya marah dan menjerit, dan laut tenang dan damai. Itu langsung berubah menjadi medan perang yang mematikan. Namun, tidak peduli bagaimana ia berputar, ia tidak dapat lepas. Jala ini tidak tahu jenis bahan apa yang digunakan untuk penyulingan. Ketika bertemu air laut, ia menyusut dengan cepat, tertanam dalam di dalam tubuh ikan aneh yang besar, menyebabkannya membelah dan membelah hijau tua. Darah telah mencemari sepotong besar permukaan laut dan mengeluarkan aroma yang kuat.
Bahkan Liao sangat pusing di udara setinggi beberapa ratus meter, dan ada perasaan pingsan. Tampaknya darah ikan aneh besar ini dilahirkan dengan kekuatan teroris yang pingsan. Hei, lebih dari selusin kapal penangkap ikan menembakkan tombak besar pada saat yang sama, sangat menusuk ke dalam ikan aneh. Ikan aneh menderita, lebih gila, kiri dan kanan, menghancurkan tali baja tebal di belakang harpa menjadi garis lurus, menjilat 10 beberapa perahu nelayan bergegas ke kiri dan ke kanan. Melihat bahwa ikan aneh itu berlari beberapa ratus meter jauhnya, beberapa kapal penangkap ikan dihancurkan olehnya, dan mereka akan berbalik kapan saja. Di salah satu kapal penangkap ikan, seorang pembudidaya diri mengenakan kalajengking kristal biru muda dan membawa pedang raksasa tiba-tiba terbang keluar. Pemahaman terbang ke depan ikan aneh, dan itu melintas berbahaya melalui sengatan listrik tentakel di dahi ikan aneh. Pedang raksasa ada di tangan dan pedang itu berkedip. Tentakel benar-benar jatuh rapi dari akar. Ikan aneh tidak bisa membantu tetapi membuat jeritan tajam. Sebelum menunggu reaksi, pemahaman mengambil kembali pedang raksasa, memegang gagang di tangan kiri, telapak tangan kanan di dahi ikan aneh yang besar, dan bola cahaya seperti matahari kecil muncul di telapak tangan dan membengkak dengan cepat. Boom! Ketika bola cahaya mengembang ke ukuran yang lebih besar dari kepala pembudidaya diri, 5 jari-jarinya terbuka dan mendorong, dan bola cahaya mengalir di luka berdarah di dahi ikan aneh besar, langsung tenggelam dalam otak ikan aneh, dan hanya mendengarkan raksasa penghancur bumi. Keras, di lubang pernapasan tepat di atas kepala ikan aneh, kolom darah ratusan meter disemprotkan, dan seluruh otak diaduk menjadi saus daging. Mata ikan aneh itu berubah menjadi putih keabu-abuan, ia berhenti berjuang, perutnya naik, dan ia melayang lemah di laut. Banyak gurita, kepiting laut dan monster kecil yang parasit di atasnya telah menyebar dan melarikan diri ke dasar laut. Luar biasa, Li Yaoqi kagum, ini adalah perburuan yang dipersiapkan dengan baik, pertama menggunakan jaring ikan dan tombak untuk mengkonsumsi kekuatan fisik dan kehidupan ikan aneh, dan kemudian pemahaman untuk merosotkan tentakelnya, dan kemudian melalui luka rapuh ke otak ikan aneh lakukan pukulan fatal. Dunia pemahaman benar-benar luas dan luar biasa indahnya. Liao berpandangan jauh ke depan, dan langit penuh dengan sinar matahari, putaran hari-hari merah putus asa untuk membebaskan diri dari laut dan menembak ke langit. Pemandangan alam yang luas dan indah jarang dialami oleh Liao yang telah tinggal di kota Fugo, hatinya segar dan pikirannya mengikuti arah laut dan arah matahari. Suatu hari, aku juga akan seperti pemahaman ini, memegang senjata pemurnian para dewa, berlari kencang di laut, membunuh binatang buas, melawan badai. Jantung Liao naik turun, darah mendidih. Kapal apung psionik ini adalah seorang remaja dari kota Fugo. Banyak orang menyukainya, menikmati pemandangan alam yang menakjubkan di dalam 2 atau 3, dan melihat pemandangan para komprador memburu monster. Seru. Namun, di antara kelompok orang ini, Liao jelas berbeda jenisnya. Dia terlalu mengerikan dalam memperjuangkan tiket masuk, dan dia telah memprovokasi anak yang kaya dan kuat seperti Helian Li, yang lain tidak berani datang untuk berbicara dengannya dengan santai. Liao tenang, menghadap pemandangan indah laut dan langit, mengingat sedikit demi sedikit dalam mimpi Nanke, tidak peduli apa yang dia pikir, berguna dan tidak berguna, itu segera direkam dalam otak kristal. Ini adalah rahasia kultivasi yang baru dia pikirkan, karena selalu ada batas ingatan orang, belum lagi apa yang terjadi dalam mimpi, bahkan jika itu jelas pada saat itu, dan segera setelah bangun, itu akan dilupakan. Ingatan Ouyezi tidak diragukan lagi adalah harta yang sangat besar dari musuh yang kaya, bahkan jika dia mengingat salah satu fragmen memori yang berbintik-bintik, dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Setelah meditasi beberapa hari ini, Liao memikirkan lebih banyak hal, tampaknya di kedalaman otak, ia menjelajahi pintu yang tertutup, dan bahkan mendengar suara di dalam harta. Hanya satu langkah lagi, dan kemudian satu langkah kecil, dia bisa mendapatkan semua kenangan tentang Ouyezi. Saat itu, aroma alkohol yang samar keluar dari wajahnya, seorang gadis Cina yang agak gemuk dengan kucing seperti kucing jongkok di sisi kapalnya. Pemandangan di sini bagus, Liao. Murid Liao tiba-tiba menyusut. Jika dia menemukan tirai cahaya kristal tanpa masalah, dia berkata dengan penuh peringatan, "Kamu adalah Zheng Dongming, teman Helian Li." "Salah, saya bukan teman Helian Li, teman babinya." Zheng Dongming mengangkat hidung dan tersenyum. "Apa bedanya?" kata Liao. "Babi Peng teman anjing berarti, Helian Li dapat menemukan saya untuk makan, minum, menghancurkan pesawat ulang-alik, bermain seorang wanita."
Singkatnya, tidak ada masalah dalam menemukan kebahagiaan, tetapi jika itu untuk membantunya mengalahkan orang, atau untuk melawan kekuatan dalam sebulan bagian dalam lompatan dan batas, pengembangan akar semangat untuk meningkatkan orang-orang super kuat dari puluhan poin, ini terlalu tinggi di atas persahabatan semua orang. Zheng Dongming tersenyum dan pindah ke Li Yao langkah berikutnya. Li Yao diam-diam membuka jarak, jadi kamu tidak datang kepada saya masalah. Zheng Dongming pindah lagi. Dia tampaknya tidak menyadari dinginnya Li Yao. Dia berkata, apakah Anda tahu berapa banyak anggur yang telah lama dimiliki federasi? Berapa banyak restoran terkenal di sana, dan berapa banyak gadis di sana tahun lalu? Bergabung dengan lingkaran hiburan. Petik 2. Mata Li Yaoqi menyipit dan dia merasa bahwa dia tidak bisa mengikuti irama Zheng Dongming. Saya tidak tahu, bagaimana. Zheng Dongming meletakkan jarinya di atasnya. Satu item dari daftar data, menurut statistik saya, ada lebih dari 1.300 anggur yang telah lama ada di federasi. Lebih dari 300.000 hotel dihormati dan patut dicoba, tetapi tahun lalu, dalam setahun terakhir, tidak kurang dari 500.000 aktris, penyanyi wanita, yang baru terdaftar di perusahaan seni pertunjukan utama. Petik 2. Setelah makan, Zheng Dongming menghela nafas. Kamu tahu, aku orang kaya yang punya uang untuk meledak. Begitu banyak anggur yang menungguku pergi, begitu banyak makanan menungguku untuk makan, jadi yang paling indah. Seorang wanita cantik, selama saya batuk dengan lembut, saya akan menyalakan diri saya seperti bansi, dan kemudian mendorong saya ke tempat tidur. Anda berpikir, mengapa saya harus meletakkan anggur dan anggur, makanan tidak makan, kecantikan tidak, tetapi buang-buang waktu yang berharga dan datang merepotkanmu. Petik 2. Li Yao menyipitkan mata dan menatapnya setengah menit, tiba-tiba tersenyum. Sama seperti Zheng Dongming tertarik padanya, Li Yao saat ini juga sedikit tertarik pada Zheng Dongming. Li Yao mengangkat bahu, ya, Anda tidak datang kepada saya untuk masalah. Apa yang harus dilakukan? Ingin bekerja sama dengan saya, membunuh di Pulau Konjak. Zheng Dongming berkata, ini hanya salah satu tujuan. Hal utama adalah berbicara dengan Anda. Bicara saja tentang itu. Jika Anda menggunakan dunia kuno, Anda akan datang dan membuat hubungan yang baik. Kamu orang kaya, aku orang miskin, kita bukan orang dunia, apa yang bisa kita bicarakan? Banyak, misalnya, Li Yao, kamu sangat baik. Aku mendengar bahwa ada banyak juga dalam pemeliharaan senjata ajaib. Bagaimana menurutmu sekolah mana yang harus diambil dan pemahaman seperti apa? Jenis pemahaman apa? Ada banyak jenis pemahaman. Ini adalah sesuatu yang belum pernah Li Yao dengar. Dia juga berpikir bahwa hanya ada satu jenis pemahaman, yaitu, menggerakkan pedang terbang untuk membunuh di langit. Jenis pembunuhan. Zheng Dongming menggunakan semacam, aku tahu kamu tidak mengerti. Datang, duduk dan dengarkan Zheng Shao perlahan, dan memandang Li Yao dengan sangat bangga. Dia berdeham dan berkata, dunia kuno 40.000 tahun yang lalu tentu saja, terlepas dari jenisnya, hanya ada satu jenis pemahaman, paling banyak ada mereka yang adalah pembudidaya, dan mereka yang memperbaiki iblis, tetapi mereka tidak dihitung, tetapi perbedaan dalam sumber kekuatan psionik. Dan di dunia pemahaman modern setelah 40.000 tahun, pembagian kerja sosial telah menjadi lebih dan lebih rinci, dan pemahaman telah dibagi menjadi 6 kategori. Petik 2. Dia mengulurkan tangan kanannya yang gemuk dan menyilangkan jari-jarinya. Dia pertama-tama menggerakkan ibu jarinya, tipe pertama, yang paling umum dan umum, adalah pemahaman tipe tempur. Pemahaman tipe tempur adalah yang paling cocok untuk orang-orang yang memahami kesan tradisional hampir untuk mengendalikan pedang terbang, jongkok, dan membunuh monster. Kalian seperti ini pasti mengerti, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Petik 2. Li Yao mengangguk, dan pemahaman tipe tempur tentu saja bisa dia mengerti, tapi dia tidak berharap bahwa ada 5 jenis pemahaman selain tipe pertempuran. Apa misteri dari 5 jenis pemahaman yang tersisa? Zheng Dongming mengaitkan jari telunjuk dan melanjutkan, tipe kedua adalah pemahaman, tipe manajemen. Jenis pemahaman ini tidak harus memiliki kekuatan psionik yang terlalu kuat, tetapi memiliki kekuatan komputasi superkelas, yang dapat dalam waktu singkat dari batu api elektrooptik. Hitung jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta pemikiran, temukan konteks dan lintasan tersembunyi dari arus informasi besar dan tak terbatas, dan perkirakan arah hal-hal untuk membuat keputusan terbaik. Jadi, Anda tentu tidak mengerti, misalnya,
wali kota sebuah kota besar dengan populasi 10 juta, jenderal yang mengendalikan tentara, kepala kelompok besar, kepala sekte, posisi ini yang perlu dikelola. Ini adalah profesi yang paling baik dipahami oleh tipe manajemen. Petik 2. Liao memikirkan tentang belokan listrik, dan segera bereaksi, dan mengangguk. Ada spesialisasi dalam industri ini, dan kekuatan tempur individu kuat. Ini adalah masalah yang berbeda untuk memerintah 1000 pasukan. Tidak mungkin untuk menjadi pemimpin sektarian yang berkualitas. Pemahaman yang dikelola memang memiliki nilai. Zheng Dongming menambahkan, saat ini, Ketua Dewan Tertinggi kami, Su Haoran, adalah pembudidaya mandiri tipe manajemen yang telah mencapai periode Yuan Ying. Dikatakan bahwa otaknya telah sangat berkembang dan fungsi psionik berjalan hingga batasnya. Ia dapat menangani lebih dari 80 juta pikiran per detik, yang disebut otak kristal superhumanoid, dan hanya seri terkuat yang dapat memimpin negara sebesar ini. Petik 2. Bahkan Su Haoran adalah pemahaman tipe manajemen. Liao hanya bisa melihat jenis ini. Namun, dia sangat jelas tentang pemahamannya sendiri. Dia tahu bahwa dia bukan orang itu. Dia dengan cepat kembali dan bertanya, bagaimana dengan tipe ketiga? Zheng Dongming menggoyang-goyangkan jari tengahnya dan berkata, tipe ketiga adalah pemahaman, tipe penelitian. Seperti namanya, jenis pemahaman ini mirip dengan jenis manajemen. Ia memiliki kekuatan komputasi yang kuat dan dapat menangani angka dalam sekejap mata. Ribuan dewa, tetapi mereka tidak cukup luas, tetapi suka mempelajari subjek tertentu. Pemahaman tipe penelitian sering menjadi dokter, pengacara, profesor universitas, pemimpin akademis di berbagai industri, sangat terhormat. Petik 2. Liao, dibandingkan dengan pemahaman tipe manajemen, pemahaman tipe penelitian tampaknya sedikit lebih lemah. Zheng Dongming melihat ketidaksetujuannya dan dengan serius berkata, Anda tidak berpikir bahwa pemahaman tipe penelitian tidak berguna. Orang yang memahami tipe penelitian yang kuat dapat mengetahui bintang tertentu, ketika meledak, sehingga menyerap starbus. Paksa untuk membudidayakan, juga melalui beberapa fosil halus, untuk mempromosikan pertempuran binatang buas kuno yang kuat miliaran tahun yang lalu, bahkan atas dasar metode tempur ini, menciptakan binatang buas yang benar-benar baru. Seni bela diri kuno, belum lagi beberapa pemahaman tipe penelitian yang mengerikan, terpesona oleh obat-obatan, dapat menggabungkan orang dan monster, dan memodulasi tentara seperti binatang, seperti bela diri. Tentu saja, ini ilegal di federasi. Namun, di beberapa daerah yang kacau di luar federasi, para penyuluh tipe penelitian dengan kekuatan seperti itu hanyalah keberadaan seperti Tuhan. Petik 2. Setelah makan, Zheng Dongming tersenyum dan merendahkan suaranya. Jika ini tidak cukup, Anda berpikir begitu, 40.000 tahun yang lalu, mengembangkan virus iblis, dan binatang buas berkembang menjadi monster, orang yang memahami juga dapat dianggap sebagai tipe penelitian. Bagaimana? Apakah itu takut? Liao Yi merasakan hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan. 40.000 tahun yang lalu, itu adalah pemahaman yang mengembangkan virus iblis, yang menyebabkan kebangkitan binatang itu. Manusia memasuki zaman kegelapan besar selama 30.000 tahun. Pemahaman tipe penelitian memang eksistensi seperti iblis. Setelah menetapkan pikiran, Liao terus bertanya, jenis keempat. Jenis keempat adalah pemahaman kreatif. Jenis pemahaman ini, kekuatan psionik dan komputasi relatif seimbang, tetapi harus memiliki sepasang tangan pintar dan imajinasi langit, bagus dalam pembuatan. Bahkan, jenis pemahaman ini juga sangat umum, misalnya, salah satu profesi paling populer dalam profesi pemahaman, pemurnian, adalah pemahaman kreatif. Pemahami kreatif paling kuat dalam legenda dapat menyuling kapal berukuran bintang yang dapat dibandingkan dengan satelit. Dimungkinkan juga untuk memperbaiki meriam bintang yang rusak, dan menabrak sebidang tanah. Petik 2. Kelopak mata Liao akhirnya tahu bahwa jalannya sendiri adalah kultivasi diri yang kreatif. Zheng Dongming membuka 5 jari dan mengaitkan jari-jari ekor. Dia berkata, jenis kelima adalah pemahaman tipe sastra. Kemampuan spiritual dan kekuatan komputasi mereka tidak selalu luar biasa, tetapi mereka memiliki kekuatan spiritual yang sangat misterius. Anda dapat menginfeksi orang-orang di sekitar Anda kapan saja dan di mana saja, dan membiarkan orang lain menikmati dunia spiritual mereka. Sejujurnya, pemahaman sastra dan berbasis seni adalah tipe yang paling misterius. Tidak peduli bagaimana para ahli dan cendekiawan dalam studi-studi ranah,
mereka tidak dapat memecahkan ini. Misteri kekuatan spiritual, pemahaman tipe sastra biasanya adalah penyair, pelukis, novelis, musisi terbaik. Petik 2. Liao mengangguk sambil berpikir, pelukis itu. Novelisnya, kedengarannya tidak ada kekuatan pertempuran. Zheng Dongming tersenyum canggung, itu mungkin tidak. Pemahaman tipe sastra umum mungkin tidak terlalu bagus dalam pertempuran, tetapi ada beberapa alien yang sangat mengerikan, tetapi ada eksistensi kuat yang tidak ada yang berani dengan mudah memprovokasi. Misalnya, dalam sastra dan seni ada profesi khusus dalam jenis pemahaman, yang disebut ilusionis. Biasanya, itu hanya penulis biasa, tetapi begitu mereka marah dan dunia spiritual meledak, mereka dapat menyeret musuh ke bidang teks yang mereka buat. Coba pikirkan, semua aturan di bidang itu dibuat oleh mereka secara alami menjerit dan maha kuasa. Bahkan mereka yang beberapa kali lebih tinggi darinya, begitu direkrut, diseret ke dalam bidang penulisan. Sulit untuk keluar dari tubuh. Petik 2. Menyadari dunia, itu benar-benar hal yang aneh, ada begitu banyak karir yang luar biasa. Liao berpikir sejenak, harus mengakui bahwa, penyihir, memang musuh yang sangat sulit. Dibandingkan dengan pembudidaya diri yang aneh, pemahaman tipe tempur, yang paling umum adalah warga negara yang baik yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Zheng Dongming melipat jari-jarinya dan mengepalkan tangannya. Dia berkata, jenis ke-6 adalah tipe senyawa. Mereka memiliki beberapa jenis sifat. Mereka dapat melakukan banyak tugas penting. Mereka adalah bakat langka. Mereka memiliki Wan Jinyo namanya, tetapi dunia pemahaman sangat luas dan tidak ada habisnya. Semakin banyak Anda belajar, semakin kecil kemungkinan Anda untuk menjadi mahir. Tidak ada banyak pemahaman majemuk yang benar-benar dapat berkembang lintas batas. Kadang-kadang, ada beberapa, dan begitu mereka muncul, mereka akan diacak oleh sekte-sekte besar. Bintang yang panas. Petik 2. Hati Liao bergerak, dia merasa memiliki potensi, berkelahi, dan kreatif, dan memiliki kesempatan untuk menjadi pemahaman majemuk. Tetapi masih terlalu dini untuk memikirkannya, atau berkonsentrasi untuk memenuhi tantangan ekstrim. Ini merenung, perahu apung psionik perlahan terkejut, dan kecepatan secara bertahap melambat. Dikelilingi oleh para siswa, mereka terpesona. Liao berpandangan jauh ke depan, dan pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari laut keemasan di laut yang tenang. Ketika laut tidak tahu kapan berubah menjadi hitam pekat, ada puluhan pusaran air besar yang mengerikan, dan raungan yang memekakkan telinga, seperti monster laut yang mengerikan, membuka lusinan mulut besar. Dalam pengepungan pusaran berat, itu adalah serangkaian pulau-pulau yang panjang dan sempit, seperti naga di laut, putus asa memutar di ombak. Ini adalah tujuan mereka, Pulau Konjak, 571 di ekstrim Calenge. Apa yang membuat banyak siswa kagum bukanlah Pulau Konjak itu sendiri, atau pusaran setan di sekitar pulau, atau laut hitam yang mengaum. Itu adalah kapal perang raksasa yang ditangguhkan di atas semua ini, setengah tersembunyi di awan. Ini adalah kapal perang spar super berat yang sangat tua, rusak, tetapi kuat, berseri-seri, dengan total panjang lebih dari 7.800 meter dan berat 63 juta ton, dari 13.250 pelaut bermanuver, dan di posisi-posisi kunci, diperlukan 300 pemahaman periode pemurnian untuk beroperasi. Tampaknya kapal perang suku ini telah dipukul dengan keras, dilubangi lubang, dan ada jejak ledakan dan korosi di mana-mana. Baju besi dari banyak tempat berbintik-bintik dan terfragmentasi, terutama di depan kapal perang dan garis depan. Menara komando bahkan hancur, mengungkapkan lubang besar yang mengerikan, seperti raksasa dengan keengganan, mulut besar dan raungan ke langit. Itu telah kehilangan kekuatannya dan telah diam-diam digantung di sini untuk waktu yang lama. Angin laut telah mengikis baju zirah, meninggalkan jejak tak terhitung tahun di atasnya, dan bahkan luka yang mengejutkan telah menjadi bagian darinya, menjadikannya sebuah tua fosil, patung, batu nisan. Namun, pada tingkat tertentu di luar penglihatan, di dunia spiritual yang tak terlihat, itu juga seperti harimau yang perkasa, seekor naga yang membumbung selama 9 hari, memancarkan cahaya yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini adalah unggulan F selamanya, Liao Yuan. Bahkan Liao dikejutkan oleh momentum kapal perang Spar, dan tidak bisa menahan diri untuk menahan napas. Liao Yuan adalah kapal perang utama yang direvitalisasi oleh kekuatan hampir semua pembudidaya mandiri ketika Federasi Berbintang lahir 500 tahun yang lalu.
Dalam Perang Darah, 500 tahun yang lalu, F adalah kapal andalan Liao Yuan, dan bertarung dengan sengit di laut yang sangat timur dan Emirates Kutub Timur. Pada akhirnya, Liao Yuan dalam ayunan penuh. Selanjutnya, dengan tegas bergegas ke Tianhe, andalan dari Kaisar Kutub Timur, dan menabrak Tianhe dalam satu gerakan untuk meraih kemenangan. Perang Darah Laut adalah pertempuran gerakan negara federal. Ini adalah kemenangan perang ini, kehancuran negara Iblis Timur, Federasi Berbintang telah menjadi hegemoni super dunia Tianyuan, dan transportasi nasional sedang booming. Namun, meskipun nomor Liao Yuan menabrak Amano, itu rusak parah dan pecah ke laut sampai diselamatkan 80 tahun kemudian dan tidak bisa lagi digunakan sebagai kapal perang. Federasi mengubah kapal perang suku ini menjadi museum perang dan basis pendidikan patriotik, yang selalu ditangguhkan di atas medan perang tahun ini. Namun, dalam cerita rakyat, meskipun negara Iblis Kutub Timur telah musnah, Kaisar Iblis belum punah, masih bersembunyi di kedalaman samudera yang tak berujung, terus mengumpulkan jiwa-jiwa iblis yang mati dalam perang tahun itu, dan berencana untuk kembali dan kembali. Karena ini, lautan ini akan menjadi kemarahan Yin, pusaran air, dosa mengerikan dari kegelapan, yaitu, iblis laut membuat gelombang. Federasi menghentikan Liao Yuan di medan perang selama setahun terakhir, dan mengorganisasi kaum muda Fanggang yang berdarah untuk datang dan mengunjungi sepanjang tahun, menginspirasi darah yang kuat dan perang, dan mengembun ke dalam semangat abadi Federasi Xingyao, Kaisar akan selamanya penindasan, membunuh jutaan monster sepenuhnya. Lihat, kamu memiliki sesuatu di langit. Seru seorang siswa. Sama dengan 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 sama dengan. Jelaskan kepada semua orang. Saya melihat seorang teman di area komentar menyarankan bahwa ada beberapa piece di belakang bab ini, dan lebih banyak interaksi dengan semua orang. Sapi tua itu juga memikirkannya, tetapi kemudian berpikir bahwa metode ini tidak masalah bagi para pembaca yang mengejar setiap hari, tetapi teman yang melihat ke bawah dengan satu napas, hanya tenggelam dalam bab, hasilnya adalah bahwa penulis melompat keluar, diperkirakan berdampak pada pengalaman membaca. Jadi cobalah untuk berbicara dengan lembu jantan tua di artikel tersebut. Jika ada sesuatu, semua orang akan berbicara di area ulasan buku. Sapi tua akan melihatnya. Jika ada waktu, pasti akan keluar dan berkomunikasi dengan semua orang. Hari ini, saya terutama ingin berbicara tentang pembaruan. Jadwal pembaruan saat ini tidak terlalu cepat. Bahkan, kecepatan banteng tua masih baik-baik saja. Anda juga dapat mengkode 81.000 atau bahkan 1223 dalam satu hari. Namun, saat ini, fokus utamanya adalah menulis garis besar, dan pada saat yang sama, menyiapkan naskah untuk rak. Jadi ketika Anda tidak merekomendasikannya, Anda harus mengontrol kecepatan posting. Ini juga merupakan kasus untuk erupsi yang sering terjadi setelah diletakkan di rak. Saya harap semua orang mengerti. Sapi tua adalah pendatang baru. Meskipun hasil buku ini tidak sekeren buku merah di daftar buku baru, area komentarnya cukup ramai, dan banyak teman telah mengemukakan pendapat yang berharga. Sapi tua itu sangat tersentuh dan pasti akan menulis buku ini dengan hati-hati. Buku, klik apa yang akan direkomendasikan, Anda dapat memberikan sebanyak mungkin, tetapi yang lebih penting, sering di area ulasan buku untuk berbicara. Setiap komentar akan dilihat oleh sapi jantan tua, dan semua orang berkomunikasi dengan sapi tua akan puas. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda. Sapi tua itu juga berharap untuk bergegas ke hari rak, daya tembak penuh dengan ledakan. Liao melihat jauh dan lebar, dan melihat tirai cahaya besar naik di antara awan di udara, seperti ombak yang mengamuk. Dengan cepat meluas ke segala arah, dan segera menyebar beberapa puluh kilometer. Apa yang muncul di tirai cahaya adalah darah matahari, angin dan guntur, dan medan perang sengit di mana ribuan kapal perang Spar diselingi, bertabrakan, merobek, menelan, dan meledak. Itu adalah perang berdarah 500 tahun yang lalu. Roh Liao menjadi segar kembali. Gambar medan perang di tirai cahaya dengan cepat maju ke adegan tragis Liao Yuan menghancurkan Tianhe.
Amano adalah unggulan dari negara iblis Kutub Timur, yang konon menggunakan tubuh dan kerangka ratusan monster raksasa di dasar laut. Melalui puluhan tahun katalisis magis, itu telah menjadi kapal perang besar di Sakto. Dengan total panjang lebih dari 20.000 meter dan berat 190 juta ton, itu adalah puncak gunung jelek yang ditangguhkan di udara, memberikan kesan yang tak terhancurkan. Di depannya, bahkan Liao Yuan, itu seperti lempengan kecil yang tidak penting, yang akan terkoyak. Namun, dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, Liao Yuan masih mempercepat, dan berlari menuju paling depan Amano. Amano dengan jelas menemukan maksud Liao Yuan, dan banyak kantung asam, senjata yang memikat, dan kelenjar berbisa di dalam tubuh semuanya tersedot, menyemburkan ratusan asam, jus beracun dan cahaya iblis, dan menghancurkan otak dalam semangat Liao Yuan. Di perisai, Liao Yuan hancur, dan perisai spiritual tiba-tiba berkedip dan pecah kapan saja. Ada banyak kapal perang manusia di sekitar, dan mereka semua melarikan diri dengan putus asa untuk melawan serangan Amano. Kapal perang Spar ini memiliki tonase yang lebih kecil dan pertahanan yang lemah. Sebagian besar dari mereka benar-benar terkorosi setelah makan asam dan jus beracun beberapa kali. Mereka jatuh ke laut dan para perwira dan orang-orang dari seluruh kapal terdegradasi. Lebih banyak kapal perang manusia, tetapi seperti orang gila, mengisi kekosongan tanpa rasa takut, untuk membentuk perisai yang paling solid untuk Liao Yuan. Akhirnya, hanya ada 500 meter tersisa antara Liao Yuan dan Amano. Untuk dua kapal perang yang sangat besar, ini adalah jarak rambut. Liao Yuan benar-benar melepaskan perisai spiritual dan mengirim semua kekuatan psionik ke dalam barisan mengemudi. Ekor kapal perang meledak menjadi sebuah tenda merah yang ganas, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat satu langkah dan masuk ke perisai iblis dari Amano. Tampaknya meteor itu melesat ke atmosfer. Liao Yuan dan perisai iblis menggosok dengan keras, menghasilkan banyak cahaya dan panas. Lampu merah-merah menyelimuti Liao Yuan, menjadikannya sekilas tembakan panjang. Sudah terlambat. Tidak masalah bagaimana menghindari nomor Amano, sudah terlambat. Tidak peduli bagaimana Tianyao mengalir ke nomor Liao Yuan, sudah terlambat. Terlepas dari jembatan Amano, bagaimana mengaum Pokemon Timur, bagaimana menggunakan setan yang paling ganas untuk mengutuk orang-orang gila ini sudah terlambat. Senapan bersinar jatuh ke depan Amano dengan menusuk momentum langit, sampai 2/3 dari lambung menembus ke kapal musuh. Arai mengemudi di ekor Liao Yuan masih kelebihan beban, meledak keluar kelompok kembang api seperti sekelompok lampu, akhirnya benar-benar tenggelam dalam kapal musuh. Lalu ada Big Bang yang menghancurkan bumi. Gengsi, Amano yang tak tertandingi, seperti tubuh yang kehilangan jiwanya, merokok di mana-mana dan bocor kemana-mana. Kerangka yang membentuk lambung telah runtuh, hancur, dan jatuh ke laut satu persatu. Saat pertempuran memasuki akhir, tirai cahaya berangsur-angsur menghilang, dan lautan yang ternoda darah berubah menjadi langit biru dan awan putih. Pada akhir gambar tirai cahaya, yang dan darah secara bertahap terkondensasi dan berubah menjadi 3 kata merah-merah. Dalam pertempuran ini, 13.300 perwira dan prajurit Liao Yuan, termasuk 300 penyuling, 15 pemahaman fiktif, dan kapten-kapten, semuanya jatuh. Tidak ada kehidupan. Petik 2. Dengan mereka, masih ada 110.000 petugas dan pria, 4.325 sukarelawan. Mereka menciptakan negara kuat milik umat manusia, Federasi Bintang. Terhadap latar belakang ini, bendera merah yang luar biasa berkibar-kibar ditiup angin dan perlahan-lahan terbuka. Di tengah-tengah bendera merah adalah seekor naga emas dengan cakar dan cakar. Naga itu melayang-layang di atas manik-manik air rendam transparan, dan manik-manik yang 9 bintang cemerlang. Bendera Federasi Steri, bendera naga bintang 9 yang menjulang. Jiuxing, mewakili 9 kultivator yang awalnya menciptakan federasi. Naga, mewakili peradaban manusia. Sungai berbintang, menaklukkan ambisi alam semesta. Melihat 3 kalimat ini dan melihat bendera nasional merah dan berdarah, semua anak muda merasakan air pasang dan darah mendidih. Saya tidak tahu siapa yang pertama berteriak. Hidupkan federasi. Hiduplah pemahamannya. Orang-orang Huang-Huang, hegemoni Xinghai. Peradaban manusia berumur panjang. Kita manusia adalah ras pertempuran terkuat di lautan bintang yang tak ada habisnya.
Kita selalu menjadi penguasa alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Siapa yang berani menghentikan kita, kita harus bertarung dengannya pada akhirnya. Hidup federasi, hidup petani sendiri, hidup peradaban manusia. Setelah beberapa saat, semua remaja di 8 perahu terapung berseru kegirangan. Terinspirasi oleh keberanian dan kemauan paling murni dari kaum muda, Liao Yuan, yang telah diam seperti batu nisan, tiba-tiba bergetar, dan sebuah tenda emas samar terbentuk di seluruh tubuh, berubah menjadi senapan emas, menghadap Pulau Konjak di bawahnya. Menyengat, hei, senapan emas baru saja menusuk kepala Pulau Konjak, dan seluruh samudera hitam membuat kejutan kecil, seolah-olah teriakan datang dari kedalaman laut, dan pusaran di sekitar Pulau Konjak muncul sejenak. Solidifikasi, saya tidak tahu apakah ini ilusi. Liao merasa bahwa udara tiba-tiba menjadi segar. Terlahir sebagai naga, kematian adalah sebuah monumen, Yongzhou Guo, Yongzhen Hesan. Otak Liao, kemunculan 16 kata. Tampaknya legenda itu benar. Kapal induk, Liao Yuan, kapal induk federasi selamanya, telah disempurnakan menjadi senjata sihir raksasa, berdiri di pantai Laut Cina Timur selamanya, menekan transportasi udara iblis kutub timur. Melihat Liao Yuan yang tumbuh, hati Liao tiba-tiba melahirkan kesan yang tak bisa dijelaskan. Aku tidak pernah tahu seperti apa penguasa kilang seharusnya. Sekarang aku tahu bahwa hanya kelas berat negara yang menyaring serangkaian. Liao Yuan adalah tuan yang sebenarnya dari pemurnian. Petik 2. Jika kamu bisa memperbaiki sendiri senjata sihir seperti itu, bahkan jika kamu hanya berpartisipasi di dalamnya, melakukan beberapa pekerjaan pemeliharaan sederhana adalah kemuliaan seorang penyuling. Aku ingin menjadi penyuling, dan memurnikan senjata ajaib seperti itu. Hati Liao tidal, dan tangan pagar memancarkan keringat, seolah-olah telapak tangan terbakar.